Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Bamusi TV yang insya Allah dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menyambut tamu agung bulan Ramadan, tamu agung yang sudah kita nanti-nantikan. Bahkan semenjak bulan Rajab kita sudah senantiasa melafalkan dalam doa, Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna Ramadana. Jadi kita baru masuk bulan Rajab saja, masuk bulan Ruah, itu kita sudah melantunkan karena kita begitu kangen, begitu rindu terhadap bulan yang memang kita nanti-nantikan. Kenapa kita nantikan? Karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang mendatangkan kebahagiaan, bulan yang mendatangkan kemenangan, bulan yang memacu kita, memacu hati kita, memacu semangat kita untuk terus berjuang. Bulan Ramadan kita sebut juga sebagai bulan penuh perjuangan. Bulan perjuangan karena memang dalam sejarahnya bulan Ramadan itu penuh dengan inspirasi-inspirasi perjuangan yang siapapun di antara kita umat Islam harus terinspirasi untuk terus kemudian meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad. Ramadan penuh dengan inspirasi perjuangan. Kita tahu bagaimana dalam perjuangan Nabi Muhammad tatkala hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar yang kita kenal dengan Badar Al-Kubro. Perang besar yang mana musuh umat Islam begitu besar, tetapi umat Islam dengan perjuangannya di bulan suci Ramadan bisa memenangkan peperangan yang suci itu. Itu terjadi di bulan Ramadan. Juga terjadi juga di bulan Ramadan di mana di tahun ke-8 Hijriah Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Mekah yang kita kenal dengan sebutan Fathul Makkah. Jadi itu juga terjadi di bulan Ramadan. Penuh dengan perjuangan yang menginspirasi kita bahwa bulan puasa di mana kita menahan lapar dan haus bukanlah bulan untuk kita bermalas-malasan, bukan. Tetapi bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Masih kita perlu tiru, kita teruskan perjuangannya juga. Karena di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah juga terjadi perang Tabuk yang mana kondisi saat itu sedang, kalau dalam orang Indonesianya, sedang terjadi paceklik. Tetapi perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat kala itu dengan perjalanan yang begitu jauh menuju Romawi, sekitar 700 km dengan kondisi terik matahari, itu dilakukan demi perjuangan. Bahkan di perang Tabuk itulah terjadi semacam seleksi, di mana terseleksi orang-orang yang sahabat yang munafikin dan mana sahabat-sahabat yang memang setia terhadap Rasul dan perintah Allah. Sehingga adalah salah besar ketika kita menyambut bulan Ramadan itu dengan bermalas-malasan bekerja, bermalas-malasan berjuang untuk melakukan hal yang baik,
beribadah, baik itu beribadah dalam kaitan hubungan kita dengan Allah, maupun ibadah dalam artian hubungan kita dalam membangun kemaslahatan bermasyarakat. Itu harus menjadi inspirasi kita. Kita tidak boleh malas hanya karena kita sedang berpuasa. Justru kita harus meniru, terpacu oleh perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat yang kala berpuasa dengan perjuangan yang begitu berat. Dan itu juga sejatinya bukan seberat-beratnya perjuangan, karena perjuangan yang paling berat adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Sehingga perjuangan fisik itu justru harus bisa kita lalui, bisa kita jalankan dengan baik. Kita juga patut meniru perjuangan para pendiri bangsa kita, para founding father kita, yang juga menjadikan bulan Ramadan, bulan puasa sebagai bulan perjuangan. Kita tentu tahu, kita tentu ingat bagaimana peristiwa Rengas Dengklok kala malam satu hari sebelum deklarasi kemerdekaan, Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok dengan putranya yang masih kecil. Di sana terjadi perdebatan, terus kemudian esok harinya kembali ke Jakarta, dan tanggal 17 Agustus itu dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Itu terjadi di bulan Ramadan. Sehingga sangat tepat ketika kita menyebut bahwa bulan yang kita rindukan ini adalah bulan perjuangan. Kita juga perlu ingat, tidak hanya terjadi di tahun 45. Tahun 46, di mana ketika kita dalam melanjutkan revolusi Indonesia, ternyata tentara Inggris juga masih melakukan intimidasi dan serangan. Bung Karno dan para founding father menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia untuk berjuang di tengah kondisi puasa, di tengah kondisi bulan Ramadan. Begitu juga bulan Ramadan, bulan puasa tahun 47, saat Belanda datang lagi ke Indonesia dan melakukan serangan-serangan, rakyat Indonesia dengan para pemimpinnya kala itu juga melakukan perjuangan. Itu tidak lain dan tidak bukan karena memang menyadari betul bahwa puasa bukanlah penghalang untuk kita terus bekerja keras, untuk kita terus berjuang. Karena Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad juga merupakan agama yang action, bukan agama yang cukup dengan doa-doa. Karena doa tanpa adanya action juga tidak akan terkabulkan. Karena Nabi saja yang sudah dijamin kemenangan masih begitu kuat dalam hal perjuangannya. Kalau kita menyitir ayat pada Ummul Kitab Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita juga akan menyadari iyyaka dumateng panjenengan Gusti na'budu kawula nyembah, wa iyyaka lan dumateng panjenengan Gusti nasta'inu kawula nyuwun pitulungan. Jadi hanya kepada Allah kita berdoa, kepada Allah kita mohon pertolongan. Untuk apa? Untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk jalan yang lurus itu tidak selesai hanya meminta petunjuk, tetapi juga harus dengan ikhtiar, harus dengan amal. Disitulah maka Islam adalah agama amal, action, harus ikhtiar. Ketika kita setiap hari ihdinas siratal mustaqim, terus kemudian kita tidak melakukan ikhtiar untuk berjalan di jalan yang lurus, tentu kita juga akan berdiam diri pada tempat duduk kita. Kita tahu jalan yang lurus tetapi kita tidak melakukan apa-apa,
itu juga sama saja tidak akan mendatangkan perubahan. Hal itu sejalan juga dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu adalah perintah bahwa kita harus wajib melakukan ikhtiar, melakukan perjuangan. Terlebih di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, di mana bulan ini merupakan bulan kemenangan, bulan di mana merupakan bulan yang dekat dengan doa kita dikabulkan, bulan di mana setan dibelenggu oleh Tuhan. Disinilah momentum kita menjadikan Ramadan sebagai bulan perjuangan. Puasa sebagai momentum untuk perjuangan. Berjuang dalam artian fisik dan juga berjuang dalam artian kita melawan hawa nafsu. Semoga ini bisa menjadi renungan untuk kita bersama, khususnya para pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Mari bersama-sama jadikan bulan Ramadan sebagai bulan perjuangan. Dan untuk menutup kultum ini, sedikit tema mengenai puasa bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama panjatkan doa untuk Nabi Agung Muhammad SAW, untuk proklamator Insinyur Soekarno, dan juga kita doakan almarhum Bapak Taufik Kemas, pendiri Bamusi, agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.